Maaf ya kalau saya memberikan suatu gambaran yang agak suram gitu ya, tapi menurut saya realistis. Kita mau mengejar A, B, C, D di dalam retorika pengaturan fondasi Republik Indonesia itu tidak jalannya ke sana, jalannya opposite direction, yaitu pemusatan kekuasaan, kekayaan, sumber daya kepada segelintir orang yang tidak berkepentingan memang untuk meredistribusi apa-apa. Halo teman-teman, senang sekali untuk memberitahukan bahwa buku saya What It Takes, Southeast Asia, sudah hadir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku ini bisa didapatkan melalui books.endgame.id dan di toko buku terdekatmu. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Fedi Hadis, seorang peneliti, dosen di Australia, di Melbourne. Beliau seringkali minta dipanggil sebagai political sociologist. Mas Fedi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Oh, terima kasih atas undangannya. Seperti biasa, saya mau nanya gimana perjalanan akademis Fedi untuk bisa menjadi dosen di Melbourne dari kecil sampai sekarang dalam beberapa detik atau 1-2 menit. Silakan. Oke. Jadi sebetulnya mungkin kalau perjalanan akademis ya dimulai pada waktu kuliah lah ya. Saya itu dulu di FISIP UI, dan di FISIP UI itu saya mulai sebetulnya mengenal aktivisme politik. Jadi saya banyak bersinggungan dengan gerakan mahasiswa dan gerakan LSM pada waktu itu, yang menurut saya sih mungkin membuat saya sedikit berkembang agak berbeda dari kebanyakan akademisi atau mahasiswa yang seangkatan saya pada waktu itu ya. Karena ini zaman Orde Baru ya, di mana aktivisme mahasiswa, aktivisme LSM itu sangat dibatasi. Nah, ketika saya selesai dari UI, itu saya berkecimpung ya masih di dunia aktivisme, tapi sekaligus saya juga bekerja di LP3S, itu lembaga penelitian, dan jadi anggota Dewan Redaksi majalah Prisma. Nah, lama-lama itu mungkin saya agak bosan dengan dengan kondisi intelektual dan juga gerakan sosial itu juga agak dibatasi gitu ya perkembangannya. Lalu saya berpikir saya mau kuliah di luar negeri. Saya tertarik dengan pemikiran-pemikiran ekonomi politik, karena menurut saya itu membawa kita kepada analisa pada tingkat yang mendasar. Jadi waktu kuliah itu saya sangat tidak suka dengan penjelasan-penjelasan bahwa Indonesia itu otoriter di bawah Orde Baru karena kebudayaan Jawa dari sononya otoriter gitu. Menurut saya itu adalah penjelasan yang sangat lazy ya. Jadi saya merasa bahwa itu secara intelektual nggak memuaskan. Jadi saya berpikir bahwa perjalanan setiap masyarakat itu harus ditelusuri secara historis dan secara struktural gitu ya. Dan bahwa ekonomi politik itu memberikan jalan untuk melakukan tersebut. Jadi saya memilih untuk studi di bawah profesor yang namanya Richard Robinson. Dia itu ahli ekonomi politik Asia Tenggara dan Indonesia yang menurut saya paling bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah school of thought tentang masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas, dan bahkan Asia secara lebih luas, dari pendekatan ekonomi politik kritis dan menjauh dari pendekatan-pendekatan yang semata-mata kulturalis atau institusionalis.
Kalau menurut Anda gimana sih perjalanan Indonesia untuk lebih bisa berdemokratisasi atau berdemokrasi? Mau ditarik dari kemerdekaan tahun 45 atau mungkin mulai dari tahun 98, apa yang positif dan apa yang mungkin masih bisa diobati ke depan? Jadi begini, demokrasi itu juga bukannya sesuatu yang kita pergi ke toko, lalu kita pilih kita mau demokrasi gitu ya. Kita mau beli Ya, demokrasi, kita nggak mau beli otoritarianisme, kita nggak mau beli otokrasi atau apa gitu. Itu adalah sesuatu yang menjadi hasil dari proses sejarah ya. Dan sejarah itu penuh dengan pergulatan-pergulatan antara kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, politik yang saling bertentangan ya. Di masa awal kemerdekaan Indonesia sebetulnya yang namanya negara itu eh, belum ada gitu atau belum ada secara sangat itu ya bertenaga lah gitu ya, sehingga ruang politik ekonomi itu sangat cair gitu ya, dan itu membuka jalan buat adanya demokrasi liberal tahun 50-an secara singkat. Tetapi sebetulnya basis sosial buat demokrasi liberal itu nggak ada di Indonesia pada waktu itu karena kelas menengah Indonesia dan juga kelas-kelas yang disebut subaltern gitu ya tidak terorganisasi secara baik. Jadi contohnya itu kan partainya kelas menengah Indonesia itu adalah PSI gitu ya pada waktu itu. Ya dia cuma dapat 2% dari suara kan di dalam pemilu tahun 55. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa cita-cita untuk menjadi demokrasi sebetulnya ada dari sejak awal masa kemerdekaan Indonesia, dan itu bagian dari diskursus publik tentang Indonesia mau jadi apa gitu ya. Tetapi eksperimen itu memang gagal atau digagalkan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak menyukai arah seperti itu. Lalu kita bergerak kepada yang disebut demokrasi terpimpin. Nah, yang pentingnya dari demokrasi terpimpin yang menurut saya banyak dilupakan, tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada karya-karya klasik tentang Indonesia yang ditulis oleh orang-orang seperti Herb Faith atau Daniel Lev, itu sebetulnya membuka jalan seenggak-enggaknya di ranah institusi dan di ranah pengorganisasian kepentingan-kepentingan sosial yang membuka jalan buat munculnya Orde Baru. Jadi contohnya begini, parlemen kita dari tahun 50-an akhir sampai adanya Orde Baru itu kan berdasarkan golongan gitu ya. Jadi disebut dalam ilmu politik itu sebagai korporatis ya. Jadi tidak berdasarkan partai politik misalnya, tapi berdasarkan golongan-golongan dalam masyarakat. Dan itu sebetulnya konsep yang diteruskan oleh Orde Baru gitu ya. Yang diteruskan lebih lanjut adalah golongan militer gitu boleh masuk di dalam parlemen. Lalu di dalam masa demokrasi terpimpin itu pula sebenarnya dimulai beberapa tahun sebelumnya, kan kita mengalami di tahun 50-an itu sebelum demokrasi terpimpin ada nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Nah itu kan kemudian jatuh kepada tentara gitu ya. Jadi pada waktu itu tentara langsung memperoleh semacam basis material ya. Dia mempunyai stake di dalam ekonomi gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang diteruskan oleh Orde Baru gitu ya. Jadi di masa Orde Baru ini kita melihat bahwa setelah peristiwa 65-66 yang sangat menggoncangkan tentunya, itu kita membawa kepada sebuah pengaturan sosial, ekonomi dan politik di mana kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu
disalurkan lewat golongan-golongan dan organisasi yang merepresentasikan golongan-golongan yang disetujui oleh pemerintah. Nah, jadi dalam konteks itu kan udah pasti tidak demokratis gitu kan. Nah, jadi kemudian itu ditambahkan dengan dulu ada istilah dari Ali Murtopo itu floating mass, ya massa mengambang. Jadi partai politik itu tidak mempunyai basis di tingkat dasar kecuali Golkar, ya. Nah, itu juga kan kemudian membuat sistem pemilihan umum yang sebetulnya ya cuma ornamental gitu ya, ya partai yang sebenarnya cuma adalah Golkar gitu, yang lain-lain kan sifatnya ornamental. Jadi kita tahu ya, di usia saya gitu ingat bahwa setiap ada pemilu Orde Baru ya kita udah mengetahui hasilnya sebelum sebelum dihitung suaranya gitu ya. Jadi kan bukan pemilu beneran gitu ya. Nah, menurut saya itu juga yang penting ya dari Orde Baru itu adalah bahwa otoritarianisme itu kemudian menjadi bagian dari pembentukan apa yang saya sebut sebagai oligarki. Nah, itu bisa saya jelaskan di kemudian nanti ya kita bicara lebih lanjut tentang oligarki itu. Tapi intinya adalah begini, oligarki itu ya yang menurut saya adalah fusi antara kepentingan politiko birokrasi dan bisnis besar, ya, dan fusi itu hadir secara struktural gitu ya di dalam ekonomi politik Indonesia, itu kemudian mendominasi seluruh semua sfer sosial ekonomi politik di Indonesia selama berdekade. Nah, reformasi itu sebetulnya diharapkan membawa demokrasi kan. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah bahwa oligarki yang telah dibina dan dibentuk oleh masa otoritarian Orde Baru itu berhasil untuk beradaptasi terhadap perubahan politik yang sifatnya cuma institusional gitu ya. Jadi kita punya pemilu-pemilu, kita punya partai-partai politik, ormas boleh berkembang dan sebagainya, media massa bisa berkembang, tapi pada dasarnya institusi-institusi tersebut menjadi kendaraan-kendaraan baru buat oligarki tersebut. Jadi dengan kata lain, mereka berhasil mengkolonisasi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, saya selalu bilang bahwa demokrasi Indonesia itu hasil dari reformasi, sebetulnya walaupun itu menghasilkan hal-hal seperti ya kebebasan pers lebih baik dan hak-hak yang lebih diakui secara lebih baik gitu, pada dasarnya itu tidak pernah menjadi rintangan buat tetap berkuasanya oligarki itu, sehingga sebetulnya mayoritas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dari tahun 98 sampai sekarang itu mewakili kepentingan dari oligarki tersebut ketimbang kepentingan dari masyarakat luas, karena masyarakat luas walaupun ada demokrasi tetap tidak mempunyai sarana ataupun kendaraan-kendaraan yang bisa men-challenge ya itu kepentingan oligarki tersebut. Anda seringkali menyampaikan bahwasanya salah satu definisi oligarki adalah kapasitas mereka untuk bisa memberdayakan dan menunggangi institusi untuk kepentingan akumulasi privat atau modal privat. Itu nyata, dan ini nggak unik di Indonesia, dan ini cukup pervasif di banyak negara dan banyak negara yang klaim sebagai demokrasi. Bahkan akhir-akhir ini juga ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa bahwasanya oligarki itu bisa jaya atau bersinar justru karena institusi demokrasi, bukan walaupun adanya institusi demokrasi. Yang saya mau gali di sini, apa yang menyebabkan telah terjadinya deinstitusionalisasi dalam konteks lembaga-lembaga atau institusi yang semestinya menciptakan demokratisasi public goods, tapi mereka justru mengkonsentrasi apapun lah public goods dalam kelompok-kelompok tertentu. Ini juga urusan
sejarah ya, kalau boleh saya itu ya, membandingkan sejarah Indonesia secara agak reduksionis lah ya gitu ya, dengan sejarah perkembangan kapitalisme dan demokrasi misalnya di Eropa gitu ya. Nah, itu ya di Eropa juga ada oligarki gitu ya. Cuma bedanya gini, demokrasi di Eropa itu berkembang lewat beberapa tahap gitu. Pertama adalah gerakan dari kaum pemilik modal yang merasa bahwa kepentingan mereka dirintangi oleh kepentingan feodal, ya. Jadi mereka berusaha untuk membangun sebuah bentukan politik ya yang non feodal gitu ya, di mana mereka yang mempunyai properti ya adalah mereka yang dapat menentukan kebijaksanaan. Jadi di sini sebetulnya belum demokrasi, ya, ya, ada liberalisasi dalam arti bahwa wewenang itu melebar ya dari kalangan aristokrasi pada kalangan yang lebih luas ya, walaupun masih terbatas di kalangan pemilik modal ya, the property gitu ya. Lalu di tahap berikutnya muncul gerakan-gerakan dari bawah, terutama gerakan buruh. Nah, gerakan buruh itu yang kemudian berhasil memaksa borjuasi Eropa itu untuk menerima misalnya bahwa semua orang boleh ikut pemilihan umum gitu. Kalau dulu asalnya itu cuma mereka yang punya properti aja yang boleh milih gitu ya. Lalu perjuangan untuk memberikan hak pilih buat perempuan itu panjang lagi gitu loh. Bahkan di satu kanton di Switzerland itu baru tahun 70-an itu ada hak perempuan untuk milih. Jadi itu panjang prosesnya dan hasil dari pergulatan antara berbagai kepentingan gitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah setelah Perang Dunia Kedua itu terjadi semacam akomodasi lah ya antara bisnis negara dan gerakan buruh, karena pada waktu itu gerakan buruhnya kuat gitu ya, yang menghasilkan yang disebut welfare state, negara kesejahteraan, ya, di mana ada hak-hak sosial yang sangat luas, di mana ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang berusaha untuk menahan pelebaran kesenjangan sosial ekonomi, ya. Di mana ya partai buruh dan partai sosialis, partai sosial demokrat itu mempunyai kemampuan untuk challenge misalnya partai-partai yang cenderung ya mewakili kepentingan dari elit birokratis atau elit bisnis gitu ya. Tapi itu semua berubah pada masa neoliberalisasi global yang mulai ya sekitar tahun 80-an lah, walaupun benih-benihnya udah mulai dari tahun 70-an gitu ya. Nah, di situ kan yang terjadi adalah bahwa balance of power gitu ya, shift betul-betul kepada pihak pemilik modal, dan negara itu semakin ya berfusi gitu ya kepentingannya dengan pemilik modal, karena gerakan-gerakan buruh itu mempunyai ya kelemahan yang sangat mendasar, yaitu ini di dalam globalisasi neoliberal ya modal bisa berpindah kemana-mana aja. Buruh kan nggak bisa pindah kemana-mana aja gitu ya. Jadi modal itu mempunyai daya tawar yang lebih tinggi kepada negara-negara yang berusaha untuk membawa mereka masuk, sehingga hasilnya adalah bahwa dari tahun 80-an sampai seenggaknya 2009-2010 dan sampai sekarang gitu ya, cenderung itu adalah suatu konstelasi di mana oligarki itu ya lebih mempunyai pengaruh terhadap negara daripada gerakan-gerakan yang bisa dibilang subaltern. Tapi soal sejarahnya itu penting, yaitu bahwa ya karena ada tradisi perlawanan, karena ada kendaraan perlawannya dalam bentuk serikat buruh, partai Sosdem, dan lain sebagainya, ormas-ormasnya, dia nggak bisa sewenang-wenang aja gitu loh. Ya, jadi separah-parahnya gitu ya,
dampak neoliberalisasi terhadap hak-hak rakyat biasa dan sebagainya, dan terhadap penyempitan proses demokrasi itu sendiri, itu cenderung lebih banyak celah-celah untuk melawannya, karena secara sejarah, secara kultur sosial politik, dan secara material gitu ya, itu masih bisa di challenge gitu ya, dominasi oligarki. Di Indonesia itu nggak ada. Di Indonesia nggak ada gitu loh. Civil society-nya itu sangat terfragmentasi, tidak terorganisasi, dan tidak mempunyai sebetulnya agenda untuk merintangi oligarki ini gitu, karena mudah dikooptasi. Ini kan cukup nyata ya. Tadi ada beberapa hal yang Anda sampaikan yang saya mau coba ulik lebih dalam. Nyata, apalagi di era yang sangat unipolar, bahwasanya dunia barat, anggaplah Amerika, itu semenjak runtuhnya tembok Berlin, mereka kekeh untuk menebar benih nilai-nilai liberal ke seluruh dunia, tapi dengan universalisme. Seakan-akan Tuhannya mereka itu adalah Tuhannya kita. Seakan-akan mereka tuh nggak menghormati primasi dan supremasi dari budaya kita, dan juga kedaulatan kita. One pill fits all, right? Nah, itu kalau menurut saya merupakan discount dalam kampanye untuk menebar benih nilai-nilai liberal. Kedua, ya saya seringkali akhir-akhir ini menyampaikan bahwa banyak negara atau bangsa yang mengklaim dirinya sebagai demokrasi tidak berhasil mendemokratisasikan public goods. Ya, paling gampang intelek lah atau pendidikan. Kalau kita sekolah di Jakarta dibanding sekolah di Merauke, bedanya jauh. Terus kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta dibanding di daerah yang terpencil, bedanya signifikan. Kualitas kesejahteraan ini bisa diukur dalam konteks Gini coefficient ratio untuk kekayaan dan pendapatan per orang, itu juga disparitasnya luar biasa. Ini nyata bahwasanya demokrasi itu nggak bisa hanya sebatas pendistribusian suara. Saya sangat menyemangati bahwasanya freedom of expression, free and fair election itu harus dikedepankan, tapi seakan-akan kalimatnya stop di situ aja. Kita nggak menindaklanjuti dengan kepentingan kita untuk mendistribusi public goods. Silakan. Jadi saya ada satu argumen yang menurut saya sih nggak terlalu orisinal, karena orang kayak Thomas Piketty segala juga pernah menyebutkannya dengan variasi yang berbeda. Tapi kurang lebih begini, demokrasi itu tidak bisa bekerja di dalam kondisi ketimpangan sosial yang terlalu lebar dimanapun di dunia ini. Dan hasil dari perkembangan geoekonomik dan geopolitik global selama 40-an tahun adalah pelebaran kesenjangan di hampir semua perekonomian besar di dunia, kan? Eropa, Amerika, Cina, ya semua itu jauh lebih tidak equal daripada 40 tahun yang lalu. Ya, jadi menurut saya kenapa dia nggak bisa bekerja? Karena di dalam suatu sistem demokrasi yang dicirikan oleh ketimpangan sosial ekonomi yang lebar, sudah pasti mereka yang mempunyai basis material yang lebih kuat akan lebih bisa mempengaruhi kebijakan publik. Jadi the public good didefinisikan oleh segelintir orang. Dan kemudian definisi itu disosialisasikan ya lewat berbagai instrumen, sosmed, sekolah, apalah gitu ya, dan diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat lebih luas. Tapi sebetulnya mencerminkan kepentingan dari segelintir orang yang karena basis materialnya lebih kuat berhasil untuk menguasai proses demokrasi itu, yang akhirnya menegasikan ya kan makna dari demokrasi itu sendiri. Jadi memang salah satu tesis yang saya
pergunakan sebetulnya adalah bahwa masa depan demokrasi secara global itu memang terancam oleh kenyataan bahwa dunia ini semakin timpang. Ya, dan kita udah melihat hasilnya baik di negara-negara yang berusaha mendemokratisasi, yaitu Indonesia misalnya, ya, di mana hasilnya adalah oligarki tetap berkuasa gitu, dan kita melihatnya di tempat kayak Amerika, di mana faksi-faksi oligarki yang berbeda, yang bisa misalnya bertumpu kepada fossil fuels, atau kepada industri pertahanan, atau kepada Wall Street, ya, atau sekarang high tech gitu ya, itu akan mempengaruhi kebijaksanaan negara siapapun yang berkuasa, ya, dan mengajukan kepentingan dia itu sebagai public good. Dan itulah yang diterima oleh masyarakat gitu ya. Jadi itu jawaban pertama. Tapi yang tadi Mas Gita itu mulai dengan universalisme, ya, dari ide-ide Barat ini. Menurut saya ide-ide demokrasi dan human rights dan sebagainya itu di Barat pun tidak diterima secara universal. Jadi untuk mengatakan bahwa itu adalah nilai-nilai Barat, menurut saya itu keliru. Dia adalah hasil dari pergulatan sosial yang secara kebetulan terjadi di dunia Barat duluan, sehingga ide-ide tentang demokrasi dan human rights gitu menjadi lebih prominent daripada di tempat-tempat lain duluan. Tetapi kita tahu bahwa di tempat seperti Amerika gitu, banyak sekali itu orang-orang sayap kanan luar gitu ya, yang ingin Amerika itu lebih mengikuti pola Vladimir Putin misalnya kan. Saya kira itu dalam fantasinya Donald Trump, dia adalah Vladimir Putin gitu loh. Ya kan, seenggaknya Viktor Orban gitu ya, walaupun barusan kalah gitu ya. Tapi banyak tradisi-tradisi di Barat yang kita sering lupa ya, itu adalah anti-demokratis. Jadi misalnya fasisme, itu kan berasal dari Barat. Nazisme, itu kan berasal dari Barat gitu ya. Jadi banyak tradisi-tradisi anti-demokrasi dari Barat itu yang sebetulnya juga tetap bergumul di situ. Dan yang saya mau bilang juga ya, Mas Gita, ini nggak tahu ya how much you want to indulge me, karena saya bisa ngoceh. Please. Ini democratization of ideas. Ini kita upaya untuk mendemokratisasikan ide. Silakan. Oke. Saya ini kalau ngoceh harus disuruh berhenti ngomong. Jadi ini hasil penelitian teman saya yang namanya David Bourchier ya, dia udah pensiun dari University of Western Australia, tapi dulu saya pernah kerja sama agak dekat sama saya. Dia mengatakan gini ya, dan saya kira 80% guru Pancasila kita akan marah. Dia mengatakan begini, bahwa penulisan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang banyak diprakarsai oleh Supomo sangat dipengaruhi bukan oleh pemikiran-pemikiran Jawa, tapi oleh pemikiran-pemikiran sayap kanan Barat yang dipelajari Supomo dari guru-guru Belandanya yang belajar dari guru-guru Jermannya. Ya. Dan kemudian guru-guru Jermannya adalah guru-guru Jerman yang sama yang kemudian pergi ke Jepang dan kemudian menghasilkan fasisme di Jepang gitu. Ya. Jadi ide-ide ini sebetulnya ya menurut saya untuk bilang bahwa ini ide Barat, ini ide Timur, menurut saya itu that's also lazy thinking. Ya, di seluruh dunia ini ide selalu bergumul, selalu bertentangan, selalu bersintesa gitu ya, sehingga untuk bilang bahwa ide ini dari sini, ide itu dari sana, itu menurut saya ridiculous gitu loh. Jadi pemikiran-pemikiran Barat itu yang berasal dari Romawi, Yunani itu pengaruh-pengaruh dari Timur Tengahnya besar gitu loh.
pengaruh-pengaruhnya dari Persia besar gitu loh. Jadi ini menurut saya ahistoris dan ini ya lazy aja gitu loh menurut saya gitu loh. Untuk mempelajari sejarah secara benar. Bukan ahistoris saja, tapi bisa anakronistis. Iya, bisa salah kaprah. Iya, bisa sangat ya misleading. Kan? Tapi memang penjelasan ini menarik gitu ya, atau gampang menarik perhatian orang karena gampang dicerna. Saya akhir-akhir ini ya beberapa kali berdiskusi dengan akademisi dari Tiongkok. Ya. Mereka tuh mempersembahkan argumentasi bahwasanya terlepas dari ideologi, kita tuh lebih memperhatikan apakah produk akhirnya itu adalah good governance. Ya kan? Mau ideologi kiri, tengah, atau kanan, atas atau bawah, belakang atau depan. Jadi kayak Deng Xiaoping. Kayak Deng Xiaoping. Warna kucingnya nggak peduli apa gitu ya katanya. Pragmatismenya ada. Dan mereka nggak terlalu mementingkan ornamentasi terhadap ideologi. Yang penting akuntabilitas kita nih ke rakyat, bukan ke kelas elit. Ya kan? Dan ini bisa agak-agak sedikit ini, tapi kalau saya lihat di Tiongkok, itu kita mau sekolah di Chongqing, di Wuhan, di Shenzhen, Shanghai, Beijing, kualitasnya beda-beda tipis. Itu membuktikan demokratisasi pendidikan. Terus kita mau ke klinik dimanapun di kota-kota, itu kualitas pelayanannya beda-beda tipis. Itu demokratisasi fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan. Terus kalau kita lihat, tapi kalau orang Uyghur minta hak-haknya, dia dimasukin ke penjara. I'll get there. Ya kan? Saya bukan mau mengglorifikasi Tiongkok, ya kan? Tapi kita harus bisa introspeksi bahwa kita tuh mengkampanyekan nilai-nilai liberal, seakan-akan ini universalismenya udah nyata gitu loh. Tapi kita masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, saya mau coba angkat satu topik. Ini sebetulnya yang mungkin cukup struktural untuk kepentingan demokratisasi public goods adalah demokratisasi kognisi. Problemnya kalau kita dari Sabang sampai Merauke, itu 88% dari kepala rumah tangga nggak berpendidikan S1. 93% dari elektorat nggak berpendidikan S1. Ya kan? Nah jadinya kita nggak terlalu gampang untuk mendemokratisasikan public goods. Kalau kognisinya belum terdistribusi secara rata, dan ini mungkin observasi yang disadari oleh kaum elit sehingga mereka melakukan akumulasi apapun lah, modal privat dengan pemberdayaan institusi yang lemah karena institusi di banyak demokrasi itu pengrekrutannya lebih berdasarkan patronase dan atau loyalitas dibandingkan meritokrasi. Itu kalau menurut saya harus kita sadari. Kalau kembali kepada Cina dulu ya, ini menurut saya Cina itu adalah kasus yang sangat menarik. Karena sebetulnya di situ kapitalisme berkembang di bawah sebuah partai komunis. Ya, tapi karena dia partai komunis, dia juga nggak bisa secara terlalu gamblang itu menelantarkan orang biasa gitu loh, karena siapa yang percaya bahwa dia partai komunis gitu kan. Saya baru-baru ini ke Vietnam gitu, dan suatu hal yang menarik perhatian saya adalah itu kondisi material kehidupan sehari-hari dari petaninya menurut saya jauh lebih baik daripada sebagian besar petani di Indonesia, Malaysia atau Filipina. Ya. Jadi bahwa dia suatu partai komunis memaksa dia untuk ada lainnya bukti-bukti bahwa ada egalitarianisme gitu ya, ada distribusi kekayaan dan sebagainya. Tapi itu tidak sebetulnya menutup kenyataan bahwa di Cina pun kita melihat bahwa ini kan yang Anda sebut tadi itu ya, pelebaran ketimpangan kekayaan itu kan jauh luar biasa lebih tinggi daripada di tahun 79, apalagi di tahun 48 ya.
waktu Mao. Dan kita melihat bahwa terjadi semacam redistribusi dalam arti bahwa aliansi-aliansi antara negara, birokrasi dan bisnis di tingkat lokal ya itu berkembang secara sangat pesat dari tahun 90-an. Ya kan? Sehingga sebetulnya proyeknya dari Xi Jinping ini adalah untuk memaksakan otoritas partai kepada berbagai aliansi ini, gitu loh. Siap. Ya, jadi saya sering bilang di Indonesia ini sekarang lagi ada resentralisasi kekuasaan sosial, politik dan ekonomi. Nah, di dalam hal tertentu itu terjadi di Cina juga, tetapi dalam konteks di mana fragmentasinya itu tidak pernah setingkat di Indonesia. Karena apa? Karena dari dulu hubungan antara bisnis dan negara disubordinasikan kepada partai. Ya. Nah, saya nggak bilang kita harus punya partai komunis gitu ya, tetapi itu adalah hasil dari sejarah. Betul. Ya, saya nggak percaya, terus terang saya nggak percaya ide-ide bahwa Cina seperti ini karena 5.000 tahun kebudayaannya nggak berubah. Saya itu nonsense luar biasa. Ya, karena proses hanifikasi Cina itu berlangsung dalam gelombang-gelombang selama ribuan tahun gitu ya. Ya, sampai dengan 700-an tahun yang lalu orang-orang di Cina Selatan lebih Asia Tenggara daripada Han. Mereka aja sekarang nggak sadar bahwa mereka dihanifikasi gitu kan. Ya, jadi apa ya, kita menurut saya itu gini, kita mesti kritis dan skeptis, dan terus terang saya selalu skeptis terutama kepada hal-hal yang semua orang terima. Paham. Nah, terus sampai kepada Indonesia tadi, kalau ke Indonesia itu soal apa redistribusi kognitif dan lain sebagainya itu, saya begini, Bung, itu menurut saya susah terjadi tanpa suatu konfigurasi kepentingan di mana rakyat biasa, ya, rakyat kecil, kelas menengah bawah, itu bisa menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan yang benar gitu loh. Jadi selagi-lagi hal-hal itu bisa terjadi, menurut saya sulit sekali untuk mencapai yang Anda sebut itu sebagai perubahan atau revolusi kognitif tersebut, karena pada dasarnya kepentingan ekonomi politik yang dominan di Indonesia tidak berkepentingan terutama untuk mendidik orang. Saya sepakat. Dan kalau menurut saya seberapa cepat kita bisa mengurangi 88% ke nol, seberapa cepat kita bisa mengurangi 93% ke nol. Ini persentase rumah tangga yang berpendidikan, elektorat yang berpendidikan S1 ke atas, itu akan mempengaruhi sejauh apa kita bisa meningkatkan kualitas institusionalisasi. Dan ya, ini mau balik ke kontras antara Tiongkok dengan demokrasi. Ya, kalau di Tiongkok tuh kalau ada yang 2 orang mau nyalon, anggaplah jadi wali kota gitu. Yang satu IQ-nya 140, ahli fisika murni tapi nggak jago ngomong. Terus yang satu lagi IQ-nya 78,49 tapi nggak tahu gimana bisa mengsensasionalisasi diri di TikTok. Yang dipilih itu yang pertama. Tapi sayangnya dengan amplifikasi algoritma di banyak demokrasi, seakan-akan itu sama dengan demokrasi, yang dipilih justru yang lebih bisa mengfestivalisasi atau sensasionalisasi diri. Bukan orang yang lebih bisa berpikir. Nah, ini kan menurut saya discount yang harus kita sadari. Dalam kepentingan kita untuk melakukan institusionalisasi atau kepentingan kita merekrut talenta lebih berdasarkan meritokrasi.
Nah, dibandingkan patronase dan atau saya loyalitas. tanya sama Bung Gita, yang IQ-nya 78 di Indonesia kepilih itu, dia kepilih bukankah karena dia telah menjadi bagian dari jaringan-jaringan ekonomi politik Of dominan course. tersebut? Iya. Sangat. Jadi Sangat. kuncinya di Jadinya, situ. Kuncinya di betul, situ. poin saya justru adalah yang lebih struktural lagi, kita harus kurangi 88% ke nol secepat mungkin. Karena nanti stoknya yang mau dijajarin di podium, itu IQ-nya akan mudah-mudahan jauh lebih tinggi daripada 78. Nah ini saya mau tarik ke pertanyaan berikutnya. Anda kan sebagai political sociologist, mungkin nggak sih kita bisa melakukan social re-engineering? Kalau memang di rumah atau rumah tangga, orang tua tuh nggak bisa menyuntik 3 atribut yang penting, yaitu ambisi, imajinasi, ataupun serendipity atau smart serendipity. Mungkin nggak sih kita mengambil sikap untuk merekrut guru yang jauh lebih berkapasitas? Karena kita ada 3,5 juta guru, mayoritas tuh hanya digaji 2,8 juta per bulan. Sulit untuk kita bisa merekrut talenta sebagai guru. Ya, jadi gini ya, kira-kira seminggu yang lalu saya memberi kesaksian ahli di Mahkamah Konstitusi. Itu karena diminta oleh Serikat Pekerja Kampus. Mereka meminta judicial review terhadap undang-undang yang mengatur kesejahteraan dosen dan guru. Yang menurut mereka itu sekarang dalam prakteknya menghasilkan kenyataan bahwa banyak dosen, menurut survei mereka itu puluhan persen dari dosen itu mempunyai take home pay yang di bawah UMR. Ya. Jadi di satu pihak ini kan ada masalah kesejahteraan dosen. Ya. Bagaimana orang-orang yang pintar, orang-orang yang mempunyai talenta dan sebagainya itu akan tertarik untuk menjadi dosen kalau dia nanti hasilnya di bawah UMR, kan itu udah pasti gitu ya. Tapi lebih jauh dari itu gitu, kita ini selalu bicara tentang meningkatkan daya saing internasional dari universitas kita, bahwa kita itu harus bisa bersaing dengan universitas terbaik gitu ya. Dan sebetulnya di dalam posisi saya di universitas, saya sebenarnya sempat ikut, karena saya pernah jadi asisten wakil rektor bidang internasional, saya turut membantu untuk kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Jadi fakultas kedokteran kita itu kerjasama dengan UI, UGM, dan lain sebagainya, itu sempat saya turut untuk membantu, memfasilitasi gitu ya. Tapi yang saya lihat begini ya, secara lebih gamblang gitu, bahwa upaya politik atau seruan birokratis untuk meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi kita itu tidak akan berguna kalau satu, tidak ada investasi yang cukup kepada fondasi ya dari perguruan tinggi itu, yaitu sumber daya manusianya, ya. Bukan hanya supaya kita merekrut orang-orang yang paling pintar dan sebagainya, tapi juga karena pada dasarnya ya universitas yang baik memerlukan dosen yang bisa secara mandiri dan otonom menjalankan fungsi-fungsinya mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Kalau dia tidak mempunyai tingkat kesejahteraan tertentu, bagaimana dia mau otonom? Ya kan? Jadi 3 hal ini, kesejahteraan dosen, otonomi dan kemandirian dosen dalam melaksanakan tugas-tugas ilmiah, dan kualitas dari perguruan tinggi kita ini saling berkaitan. Tetapi dalam kenyataannya yang kita lihat adalah bahwa, dan saya mengalami ini sendiri, gitu ya, bahwa misalnya pemerintah Indonesia itu mengadakan perjanjian dengan, terus terang aja, dengan Australia, donor saya gitu, udah tanda tangan, tapi kemudian duitnya dipakai buat yang lain. Ya, itu menurut saya merugikan
ini kita ya secara internasional, reputasi kita secara internasional. Karena di dalam universitas saya juga harus berjuang untuk meyakinkan rekan-rekan profesor saya itu bahwa kita perlu kerjasama di bidang alternative energy dengan Indonesia. Kita perlu Indonesia punya keahlian di bidang ini itu. Tapi kalau mereka lihat bahwa udah tanda tangan lalu nggak jadi, siapa yang mau percaya dengan Indonesia gitu kan? Nah, menurut saya itu sesuatu yang berkaitan dengan tadi yang saya bilang itu, konstelasi kekuatan ekonomi politik yang tidak sebetulnya berkepentingan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan lain sebagainya, karena buat mereka tidak menguntungkan. Ya karena logika dari oligarki Indonesia itu adalah menggunakan sumber daya publik, otoritasnya, wewenangnya itu untuk peningkatan akumulasi privatnya gitu ya. Ini yang terakhir mengenai guru nih. Saya akan menjemput beberapa poin yang tadi Freddy sampaikan. Tapi terakhir mengenai guru, kalau kita melakukan thought experiment untuk menggaji guru 30 juta aja per bulan. Saya tuh punya keyakinan kalau ada orang yang berbakat pulang dari Melbourne University, terus dia punya keinginan untuk ngajar di kampung halamannya, anggaplah Sumedang. Dia dikasih gaji 30 juta. Dia tuh punya keyakinan bisa naruh makanan di atas meja, bisa ketemu ceweknya atau cowoknya, bisa ketemu orang tuanya, makanannya enak pula, gaya hidup bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun dia dapat tawaran untuk ngajar di Melbourne atau kerja di Danantara 40 juta. Saya punya keyakinan kalau dia passionnya adalah untuk ngajar, kayaknya dia tetap akan pulang kampung ke Sumedang dengan gaji 30 juta. Nah, kalau itu kita rangkul sebagai premis, 30 juta per guru, kita gaji 1 juta guru aja. Masing-masing 30 juta itu kan 30 triliun. Setahun itu kan 360 triliun. Kalau ini adalah kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, anggaplah ini berkorelasi dengan peningkatan kognisi, peningkatan demokratisasi public goods di kode pos terkait, kita bisa ekspansikan kan sampel size-nya ke 2 juta, ke 3 juta, syukur-syukur sampai 3,5 juta guru. Saya tuh lebih bisa melihat bahwasanya nation building kita tuh, nah dengan kenyataan yang Anda sampaikan bahwa institusionalisasi yang ada di Indonesia didesain untuk lebih menunjukkan kepentingan untuk kelas-kelas tertentu, bukan masyarakat luas. Dengan presumption itu, apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan social reengineering agar narasi seperti yang tadi saya sampaikan itu bisa tereksekusi? Jadi begini, kira-kira sebulan yang lalu semua guru di Victoria, ini Melbourne ini di Victoria, itu mogok kerja. Semuanya mogok kerja. Dan mereka mogok kerjanya karena minta kenaikan gaji yang menurut mereka selama ini tidak mengikuti laju inflasi. Hasilnya adalah mereka memang dapat kenaikan gaji. Tidak seperti yang mereka minta tentunya, tapi kan nego ya dengan pemerintah ya. Dan mereka dapat gitu. Di Universitas Australia setiap 3 tahun serikat buruhnya dosen itu bernegosiasi dengan universitas untuk menjamin hak-hak kesejahteraan maupun hak-hak lain dari dosen gitu. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa yang berkepentingan terhadap hal-hal seperti itu mesti punya kemampuan berorganisasi sehingga mampu untuk mengartikulasikan kepentingannya dan kepentingannya tersebut masuk di dalam kompetisi untuk menentukan kebijakan publik. Selama itu tidak terjadi, itu mereka akan tetap dimarginalkan gitu loh. Jadi memang menurut saya kuncinya adalah bahwa masyarakat luas itu mesti lebih mampu untuk secara
terorganisir secara lebih sistematis, secara lebih koheren, itu mengajukan kepentingan-kepentingannya, sehingga itu kepentingan-kepentingan tersebut menjadi itu bagian dari pergulatan ya untuk menentukan kebijakan publik. Jadi saya itu ini ya nggak percaya bahwa kebijakan publik itu adalah hasil dari sejumlah orang duduk di keliling satu meja dan kemudian mengatakan, wah ini kebijakan yang paling baik. Saya nggak percaya itu terjadi. Saya tahu Pak Gita pernah jadi menteri segala macam, jadi mungkin nggak setuju sama saya. Tapi saya nggak pernah percaya. Saya nggak percaya dengan itu. Menurut saya yang duduk di sekeliling meja itu semuanya merepresentasikan kepentingan-kepentingan tertentu, dan kalau kepentingan dari masyarakat luas gitu tidak terwakili di meja itu, yang akan masuk pembicaraan. Betul. Ya, itu pengalaman saya di public service itu merupakan catatan dan data point yang saya gunakan untuk gimana bisa melakukan pemikiran ulang mengenai banyak hal. Nah, ini Anda kan sebagai political sociologist. Ini satu pertanyaan lagi mengenai social reengineering. Saya kalau lihat dari sisi sosiologi, bagaimana beberapa negara itu bisa sukses menempatkan dirinya sebagai top 10 economies. Yang pertama itu adalah Jepang, yang merangkul narasi yang seringkali disebut brain drain. Jadinya homogeneity of talentnya itu tinggi sekali. Jepang itu pra dan pasca Perang Dunia Kedua bisa melakukan industrialisasi dengan kepribumian talenta. 80% dari pemenang Nobelnya nggak pernah sekolah di luar Jepang. Nah, yang kedua nih brain gain, Australia, di mana Anda berada, mereka membuka pintu mendatangkan talenta yang luar biasa dari Indonesia, Singapura, Bhutan, Tiongkok, India, majulah Australia, top 10 economy. Yang ketiga brain circulation. Ini termanifestasi di Tiongkok yang semenjak tahun 78 ngirim 9 juta atau lebih dari 9 juta, mayoritas belajar STEM, mayoritas pulang. Mereka memuntahkan produk-produk seperti BYD, Xiaomi, Oppo, dan lain-lain. Yang keempat, yang terakhir ini brain linkage. Ini India. Mereka ngirim dalam 50 tahun tuh kurang lebih 7 juta ke seluruh dunia, mayoritas nggak mau balik, jadilah Satya Nadella, Sundar Pichai. Saya penasaran pandangannya Anda mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya nggak ngelihat Indonesia tuh punya brain drain. Talent indigeneity-nya tuh ada tapi nggak scale. Saya melihat Indonesia mungkin harus brain gain dan brain circulation. Kalau brain linkage kita nggak bisa karena diaspora kita tuh nggak lebih dari 250.000 dalam 50 tahun terakhir. Silakan, Edi. Jadi itu ya, menurut saya kita ini tidak kurang. Kita ini tidak kekurangan menurut saya orang-orang yang pintar atau potensial pintar, tetapi pendidikan dan pengalaman hidupnya itu tidak memberikan peluang untuk potensi tersebut terrealisasikan. Saya kasih contoh ya, yang konkret ya. Karena saya dosen di perguruan tinggi yang pernah mengajar dan membimbing banyak mahasiswa PhD ya, baik dari Indonesia maupun dari India dan tempat-tempat lain gitu ya. Satu persoalan dengan mahasiswa PhD kita yang pulang ke Indonesia adalah mereka langsung dijejali dengan birokrasi. Jadi mereka langsung dikasih ngajar yang sangat besar itu ya, volumenya kalau dibandingkan di sini. Di samping itu langsung itu masih PhD-nya baru selesai gitu, dijadikan ketua prodi, dalam 2 tahun jadi dekan gitu. Nah, kalau kayak begitu, kapan dia akan berkarya?
ya. Jadi itu saya pernah berkali-kali bicara dengan Dikti, dengan Menristek dan macam-macam itu, dan rektor-rektor itu. Saya bilang itu yang diperlukan sudah. Ini ya semacam ide kecil aja ya, Bung Gita ya. Ini nggak akan menyelesaikan masalah, tapi ide kecil. Saya bilang gini, itu yang uang-uang yang diberikan buat beasiswa PhD itu sangat baik gitu ya. Tetapi juga bisa dipikirkan itu bahwa sekian persen dari yang mendapatkan dana PhD itu mendapatkan dana postdoktoral. Artinya apa? Mereka nggak langsung pulang. Nah, tapi rektor-rektor, dekan-dekan dan sebagainya selalu minta mereka langsung pulang supaya bisa disuruh ngajar dan disuruh ngurus birokrasi gitu kan. Tapi menurut saya ya, kalau kita kasih waktu setahun 2 tahun, dan itu minimal ya 2 tahun, karena program postdoc di sini 3-5 tahun sebetulnya. Tapi kalau minimal dikasih 2 tahun gitu ya, ide saya itu adalah bahwa ketimbang dia kembali ke Indonesia kemudian langsung jadi birokrat gitu ya, dia itu bisa menjadi peneliti dulu gitu. Ya, jadi misalnya mahasiswa saya itu, mahasiswa PhD-nya itu bisa jadi buku. Bisa dia kembangkan menjadi artikel-artikel jurnal di bidang di jurnal-jurnal internasional ya, sehingga dia mempunyai reputasi dan juga dia sudah mempunyai pengalaman untuk berkompetisi lah ya dengan rekan-rekannya di tempat-tempat lain untuk terbit di venue-venue yang kompetitif gitu ya. Lalu kalau dia jadi postdoc, ya pengalaman dia itu di luar negeri tidak terbatas hanya sebagai mahasiswa. Tetapi kalau postdoc itu dia staff. Staff itu kan belajar ya ikut rapat staff gitu ya. Dia bisa ikut berbicara menentukan silabus, agenda penelitian, grant seeking, ya ikut konferensi-konferensi internasional. Ini kan semua menurut saya adalah pengalaman yang sebetulnya nanti kalau dia pulang, dia bisa injeksi secara lebih berdampak gitu ya kepada institusinya di Indonesia ketimbang dia langsung pulang dan dijadikan ketua prodi gitu. Tapi saya mungkin ngomong itu udah 15 tahun dan gak ada yang dengerin saya gitu. Wow. Tapi mungkin pertanyaannya saya mau coba kerangkakan ulang. Apakah Anda sepakat untuk Indonesia tuh kalau mau maju untuk lebih bisa memeluk brain gain dan brain circulation? Saya tuh ya ini agak-agak sedikit mimpi aja. Kalau Indonesia tuh bisa ngirim 2 juta orang ke seluruh dunia, termasuk ke ITB dan sekolah-sekolah keren di Eropa, Australia, Amerika, Jepang, dan lain-lain, Tiongkok juga, kayaknya itu untuk kita bisa merangkak di rantai nilai, merangkak di tatanan geopolitik dunia, untuk lebih expand upon our strategic autonomy, chance-nya lebih besar. Nah, tapi yang kedua adalah brain gain. Ini saya tuh selalu menggunakan ini mungkin oversimplistic, bahwasanya kalau di Sumedang atau di Rote lah, warga Rote itu pengen belajar mekanika kuantum dan nggak ada orang yang ngerti mekanika kuantum. Dan kebetulan di seluruh dunia ada orang Somalia yang paling ngerti mekanika kuantum dengan paspor Inggris. Kalau warga Rote ada keterbukaan untuk mendatangkan orang Somalia tersebut untuk ngajarin warganya mekanika kuantum, saya lebih yakin bahwasanya demokratisasi pendidikan itu akan lebih terjadi di negara seperti Indonesia. Ya, menurut saya itu bisa membantu, dan di dalam konteks yang lebih jangka panjang itu bisa berdampak, tapi harus berjalan bersama dengan proses-proses lain gitu ya. Seperti yang saya sebut tadi itu ya, misalnya yang saya sebut itu bahwa
elemen-elemen dalam masyarakat yang terbawah atau termarginalkan harus bisa mengartikulasikan kepentingannya sehingga menjadi bagian dari diskusi tentang public good, gitu ya. Menurut saya hal-hal seperti itu harus jalan di samping yang tadi Bung kita sebutkan, dan banyak hal lain sih sebetulnya yang bisa kita bicarakan juga ya. Jadi artinya ini perkembangannya harus terjadi di multi front gitu ya, dan secara bersamaan. Dan susahnya itu di tiap front itu ada rintangan yang sifatnya struktural, bukannya hanya karena ada birokrat yang gitu, tapi karena memang strukturnya sudah terbentuk seperti itu gitu loh. Dan untuk mengubah struktur itu lebih sulit daripada mengubah satu orang misalnya yang menjadi direktur atau dirjen di dalam satu badan pemerintah. Ya Pak Gita sebagai ini ya mantan menteri ya Pak, pasti kan mengerti mantan. Ya mantan menteri kan mengerti ini kan ya. Ya jadi apa namanya contohnya gini aja ya. Kita ambil contoh di luar Indonesia ya. Waktu Obama terpilih di Amerika sebagai presiden 2008, ya harapannya kan luar biasa. Karena itu karena dia orang berwarna pertama yang menjadi presiden, karena apa ya reputasinya untuk integritas segala macam, dan karena program yang dia tawarkan waktu kampanye. Ya menurut saya sih mungkin 70% dari program dia nggak jalan. Karena harus menghadapi rintangan-rintangan yang sifatnya struktural di birokrasi, di kepartaian, dan yang sangat penting di dunia bisnis di Amerika. Ya, sehingga bahkan pengalaman Obama itu kemudian membuka peluang untuk orang seperti Trump untuk muncul. Ini bisa dibilang bahwasanya dead weight birokrasi atau bureaucratic dead weight. Ya, itu sulit sekali untuk direformasi atau diobati. Nah, saya mau coba juxtapose apa yang saya observasi di anggaplah Tiongkok dan Rusia. Yang mana pemimpinnya itu berupaya terus-menerus dari awal sampai sekarang menempatkan otoritas politik di atas kapitalisme. Ya kan? Nah, Anda beberapa kali akhir-akhir ini menyampaikan pesan upaya di Indonesia untuk melakukan sentralisasi. Apakah ini bagian dari upaya untuk menempatkan otoritas politik di atas kapitalisme? Atau ini mungkin ya wujud yang beda tapi semangatnya sama dengan apa yang udah kita alami selama ini? Nah, mungkin follow up-nya adalah di Tiongkok, di Rusia bisa dibilang walaupun otoritas politik di atas, kapitalisme di bawah, ada jembatan komunikasi sehingga roda ekonominya kelihatan berputar. Nah, kalau di Indonesia gimana? Kalau memang ada upaya untuk menempatkan otoritas politik di atas kapitalisme, apakah penjembatannya itu akan terjadi seperti apa yang kita saksikan atau it's just? Jadi kita mesti telaah ya 3 kasus itu secara agak mendalam ya. Pertama, di Rusia itu seperti apa? Kembali saya ke sejarah ya. Ketika setelah perestroika itu kan itu banyak ahli-ahli dari Harvard itu di bawah Jeffrey Sachs itu datang untuk mengelola transisi ekonomi Rusia itu kepada kapitalisme. Menurut saya hasilnya bukannya seperti yang dibayangkan oleh Jeffrey Sachs, dan saya kira sekarang pun dia mengakuinya gitu loh. Hasilnya adalah gangster capitalism. Yang terjadi adalah bahwa aset-aset negara itu
Karena mantranya adalah privatisasi, bodoh amat bagaimana privatisasi itu terjadi, ya, ya. Pada dasarnya yang terjadi adalah bahwa aset-aset negara diambil alih dengan murah oleh bekas-bekas orang partai dan oleh bandit-bandit yang sudah mengakumulasi modal lewat pasar gelap di zaman komunis dulu. Ya. Jadi terjadilah zaman kapitalisme liar itu di bawah Yeltsin terutama kan, di mana kemudian gubernur-gubernur dari macam-macam provinsi itu termasuk yang pernapa memiliki kesebelasan Chelsea itu di Abramovich gitu ya, itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Proyeknya Putin adalah mendisiplinkan mereka. Dia nggak punya PK, tapi dia punya secret police dan dia punya aparat koersif negara. Ya. Tapi yang terjadi di situ, menurut saya, bukannya kapitalisme ditaruh di bawah negara, tetapi sejenis fusi tertentu antara kapitalisme dan negara. Karena kalau saya duga sekarang, kapitalis terbesar di Rusia adalah Vladimir Putin. Ya, dalam arti bahwa tetap ada gangster capitalism, cuma big boss-nya itu jelas siapa gitu. Jelas itu masih banyak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, apalagi pelanggaran hak asasi manusia segala macam ini banyak banget gitu ya. Tapi ya dia punya minyak, ya, dan dia punya sumber daya alam yang dia bisa pergunakan untuk menopang itu ya perekonomiannya. Tapi itu adalah tetap juga suatu perekonomian yang pada dasarnya itu berlandaskan perampokan dari dalam. Dalam hal itu sangat mirip dengan Indonesia. Ya, jadi yang saya sebut resentralisasi itu adalah upaya untuk mengimpose semacam hegemoni dari fraksi oligarki kepada oligarki secara keseluruhan. Karena hasil dari reformasi adalah bahwa oligarki itu walaupun menguasai tetap demokrasi Indonesia, sifatnya lebih terfragmentasi. Dan sebetulnya the defining characteristic dari Indonesian reformasi adalah konflik antar oligarki. Ya, dan itu bisa sifatnya sangat tidak tertib. Jadi ini juga semacam kapitalisme yang saya sebut predatoris gitu ya. Tapi di mana mekanisme-mekanismenya itu mau diresentralisasi. Menurut saya sih dalam benak dia maunya seperti Orde Baru. Iya. Ya, di mana Soeharto dulu adalah Putinnya gitu ya. Tapi menurut saya susah juga gitu karena banyak kepentingan yang sudah berkembang dan tertanam di dalam sistem yang lebih terdesentralisasi tersebut. Para bupati, wali kota, politisi lokal segala macam itu kan mesti dikasih nafkah juga. Dalam batas intuisi, kedengarannya kalau memang itu terjadi, akan terjadi crowding out kan. Jadi mungkin pemain-pemain yang tadinya bagian dari himpunan oligarki, ya mungkin mereka nggak akan bisa dapat lagi kuenya karena ada pemain baru kan, yang sifatnya sentralistis. Dan ini gimana kalau terjadi kegelisahan? Memang diadakan beberapa sarana untuk mencegah tersebut, antara lain semua partai dirangkul kan. Berarti semua partai dapat bagian. Dugaan saya ya, ini sesuatu yang masih saya teliti. Dugaan saya adalah bahwa PSN ini yang banyak melibatkan BUMN itu adalah sarana untuk memitigasi
kenyataan bahwa aliansi-aliansi politik dan bisnis lokal tuh agak termarginalkan ya dengan resentralisasi ini karena kekuasaan bupati, wali kota dan sebagainya itu sangat berkurang. Yang mereka kerjakan adalah mereka nimbrung pada BUMN-BUMN ini menjadi supplier lokal dan sebagainya. Jadi mereka masih dapat kecipratan gitu loh. Dugaan saya itu ada beberapa sarana yang sedang dieksplor gitu ya untuk menjamin bahwa proyek resentralisasi ini walaupun memang dampaknya akan crowding out gitu, tidak se-crowding out sehingga konflik antar di dalam elit itu menjadi terlalu meruncing. Tapi itu tetap suatu kemungkinan. Jadi di dalam buku yang baru saya terbitkan, ini buku baru itu kami kemukakan bahwa program resentralisasi ini banyak kontradiksi internalnya. Antara lain dia bisa memang meruncingkan konflik intra-oligarki di tingkat atas maupun dalam hubungannya dengan aliansi-aliansi di tingkat lokal, sehingga yang tadinya tujuannya adalah untuk menertibkan proses akumulasi secara predatoris itu malah menjadi kurang tertib gitu ya. Dan satu lagi adalah ini ya yang menurut saya nggak bisa diabaikan juga ya, bahwa banyak PSN ini kan seenggaknya saya udah lihat satu secara kasat mata ya. Itu kan menyebabkan dislokasi sosial. Dan saya duga bahwa konflik antara masyarakat lokal dengan aparat keamanan lah, dengan negara, dengan modal itu bisa saja itu semakin meruncing, walaupun di daerah-daerah yang dari Jakarta itu suka nggak kedengeran gitu ya, daerah-daerah jauh di Halmahera, Sulawesi gitu ya. Dan itu menurut saya hal-hal yang membuat Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan itu penuh dengan proses-proses yang berjalan secara bersamaan tetapi saling berkontradiksi sehingga pertama agenda resentralisasi tersebut bisa saja tidak berhasil atau tidak berhasil sepenuhnya. Atau kedua, kita mengalami suatu periode di mana masyarakat yang paling marginal itu memang akan mengalami dampak dari marginalisasi mereka, ketidakmampuan mereka untuk mengartikulasikan kepentingan mereka sebagai public good itu dengan cara yang paling dahsyat, yaitu dalam bentuk represi negara terhadap mereka. Jadi maaf ya kalau saya memberikan suatu gambaran yang agak suram gitu ya, tapi menurut saya realistis sih gitu ya. Dalam arti kita mau mengejar Indonesia Emas, kita mau mengejar peningkatan di dalam kualitas sumber daya manusia Indonesia, kita mau mengejar ABCD di dalam retorika, di dalam fondasi ekonomi politik, pengaturan fondasi ekonomi politik Indonesia, itu tidak jalannya ke sana, jalannya opposite direction, yaitu pemusatan kekuasaan, kekayaan, sumber daya kepada segelintir orang yang tidak berkepentingan memang untuk meredistribusi apa-apa. Saya mau tanya, the inverse atau the converse. Apa yang mungkin bisa memberikan harapan agar terbuahkan keberhasilan dalam konteks resentralisasi? Apa yang bisa ya? Yang bisa adalah kalau memang dana yang tersedia untuk menjalankan proyek-proyek resentralisasi itu tidak dikorupsi. Itu nomor satu menurut saya. Tapi menurut saya juga, dan mudah-mudahan saya salah, memang tujuannya untuk dikorupsi.
Karena tujuannya adalah untuk membentuk basis-basis untuk suatu sistem patronase yang dapat mendukung mereka yang berkuasa ini setidak-tidaknya untuk 5 tahun ke depan. Yaitu mereka mempunyai dukungan dari birokrasi, dari tentara, dari pengusaha-pengusaha kecil yang bisa dilibatkan di dalam proses ini untuk mengatur bahwa 5 tahun lagi itu mereka dalam posisi yang baik gitu loh. Untuk itu ya duit dihambur-hamburkan dengan cara yang ya Anda kan tahu sendiri bahwa dunia keuangan internasional juga mempertanyakan ini dana dipakai buat apa sih di Indonesia gitu kan. Tapi ya itu jadi korupsi itu yang menurut saya sesuatu yang menjamin gitu loh sampai saat ini bahwa proyek-proyek itu tidak akan menghasilkan resentralisasi yang menguntungkan masyarakat secara luas ya untuk memangkas korupsi tersebut, tapi adalah suatu perjuangan tersendiri karena tentunya yang orang-orang yang saya bicarakan tadi itu memang basis materialnya itu adalah akses mereka kepada sumber daya publik yang bisa dikorupsi untuk kepentingan kekayaan pribadi mereka. Ada harapan nggak sih untuk terjadinya perubahan agar pengrekrutan eksekutornya itu lebih berdasarkan meritokrasi dibandingkan patronase dan atau loyalitas? Menurut saya ya fondasi itu harus berubah dulu gitu ya. Kalau fondasi itu memang berdasarkan logika oligarki yang predatoris, ya nggak bisa. Ya, tapi untuk mengubah fondasi tersebut perlu suatu perjuangan, dan ini bukan perjuangan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu loh. Ini kita memperjuangkannya 28 tahun, tapi hasilnya kan kayak begini gitu ya. Ya, jadi kalau Anda membayangkannya itu sebagai suatu transformasi yang sifatnya cukup pendek ini ya jangka waktunya, menurut saya susah gitu ya, karena memerlukan prasyarat bahwa fondasi yang menentukan logika bekerjanya ekonomi politik Indonesia itu berubah. Dan untuk itu diperlukan berbagai kepentingan yang selama ini termarginalkan dari proses tersebut untuk bisa berorganisasi dan bisa men-challenge dan bisa masuk di dalam perhitungan, di dalam menentukan apa yang menjadi public good tersebut. Dan selama ini kalau ada. Iya, paham. Kalau saya baca banyak tulisan mengenai semenjak kemerdekaan, bagaimana aparat keamanan itu cukup sangat berperan secara langsung atau nggak langsung dalam proses perpolitikan ataupun demokratisasi. Nah, aparat keamanan, peran aparat keamanan dalam proses Indonesia semenjak kemerdekaan untuk merangkul demokrasi atau demokratisasi. Nah, Anda melihat inersia seperti itu tuh akan berkelanjutan cukup lama nggak sih ke depan? Jadi gini, ketika Indonesia merdeka, sebetulnya institusi negara yang paling terorganisir adalah tentara, ya, karena mereka perang dan sebagainya gitu. Akibatnya mereka berada di dalam posisi tawar yang cukup baik gitu terhadap kepentingan-kepentingan lain, ya. Ketika negara masih belum terbentuk benar gitu, yang saya bilang tahun 50-an itu, untuk memaksakan kepentingan mereka gitu ya. Antara lain jadi mereka itu nasionalisasi perusahaan asing itu dalam mereka undang-undang darurat perang itu di tahun 50-an itu juga memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengadministrasikan atau menggovern ya suatu wilayah kan ya. Jadi sejarah Indonesia itu telah menempatkan
aparat keamanan itu dalam suatu posisi di mana dia mau menentukan atau dia mau untuk menjamin bahwa privilege material yang dia miliki itu tidak terganggu. Nah, waktu awal-awal reformasi itu sempat terganggu gitu. Dalam arti mereka harus keluar dari DPR MPR, lalu perusahaan-perusahaan dan yayasan-yayasan tentara itu dibubarin. Tetapi yang terjadi adalah bahwa sebenarnya terjadi shift. Jadi peran tentara di dalam ekonomi dan politik itu lebih terasa untuk kira-kira 15-an tahun, 20-an tahun gitu ya. 15-an tahun lah itu di tingkat lokal. Jadi pimpinan-pimpinan tentara lokal itu mengadakan aliansi-aliansi dengan perusahaan-perusahaan di tingkat lokal, atau perkebunan, atau pertambangan, atau dengan bupati, dengan wali kota, untuk menyediakan sarana keamanan gitu ya, sehingga mereka masih mendapatkan suatu basis material. Tapi memang masalahnya memang ini sih ya, kita tahu bahwa negara itu cuma bisa membiayai sekian persen dari kebutuhan militer. Dan itu suatu hal yang sebetulnya sudah mendorong militer untuk masuk kepada berbagai kegiatan yang non-militer sejak zaman revolusi, sehingga tradisi dan kultur seperti itu ya, bahwa sumber-sumber material yang diperlukan untuk menjalankan institusi yang namanya tentara itu mesti didapatkan secara di luar praktek-praktek normal, itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak ya udah 80 tahun gitu, terstruktur. Ini menarik sekali nih sebetulnya, tapi kita udah hampir 1,5 jam. Satu lagi saya mau bilang, satu lagi kontradiksinya adalah bahwa dengan masuknya militer lagi ke dalam ini macam-macam ranah termasuk ekonomi, satu lagi potensi kontradiksi adalah bahwa birokrat dan politisi sipil yang selama ini lebih banyak menikmati rentier ekonomi ini harus bagi-bagi duit sama militer. Jadi itu juga adalah salah satu kontradiksi yang kita mesti lihat gimana berkembangnya. Sorry, satu istilah yang saya tangkap dari beberapa peneliti adalah participative inequality, yang kental dalam berlangsungnya oligarki, ya kan? Jadi ketidaksamaan atau ketimpangan itu menjadi bagian dari partisipasi warga. Walaupun mereka timpang, tapi nggak tahu gimana mereka kayak terus saja partisipatif, ya kan? Dalam itu agak-agak menggelisahkan kalau saya lihat. Ya, memang dan terus terang itu bukannya sesuatu yang hanya ada di Indonesia kan? Artinya di Amerika, di banyak demokrasi di dunia. Jadi yang terjadi sebetulnya menurut saya ya, Bung Gita, itu kalau kita bicara negara-negara maju, kita ambil Amerika Serikat gitu, orang tidak percaya lagi dengan institusi demokrasi. Karena institusi demokrasi telah dikuasai oleh super PACs gitu ya. Akibatnya adalah seorang yang bisa beretorika seperti Trump itu dipercaya oleh orang karena dia tidak mewakili suatu institusi walaupun dia dari Partai Republik gitu. Ya, tapi itu adalah cerminan bahwa sebagian besar orang itu merasa tertinggal secara sosioekonomi. Ironisnya adalah orang yang kemudian mengklaim untuk merepresentasikan kepentingan orang-orang yang tertinggal ini adalah bagian dari kelompok yang meninggalkan mereka itu dan nyata akuntabilitasnya hanya ke kelas-kelas tertentu saja. Betul ya. Nggak ke warga secara umum. Pada kroni-kroninya aja gitu. Nah, dan di Indonesia sebetulnya yang kita lihat walaupun
itu ya demokrasi, kalau di polling itu ya orang masih senang demokrasi segala macam, tapi ini kan apa, kepercayaan kepada institusi seperti DPR atau parpol itu sangat rendah. Malah kepercayaan kepada tentara meningkat. Ya, atau kita melihat bahwa banyak kritik terhadap kebijaksanaan dari pemerintah, tetapi presidennya masih populer, seakan-akan bisa dipisahkan antara pribadi presiden dan kebijaksanaan yang dijalankannya, gitu kan. Tapi itu kan menunjukkan bahwa memang ada disjuncture gitu ya antara institusi-institusi yang konon fungsinya adalah untuk include ya, melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat, dan kenyataannya tidak mampu melakukan itu gitu, sehingga ada disjuncture antara oke, ya kita terus berpartisipasi, tapi juga kalau ditelusuri lebih dalam lagi, tingkat kepercayaannya kepada demokrasi itu, tingkat harapan bahwa demokrasi itu dapat membantu mereka itu berkurang. Oleh karena itu sekarang kita sudah mendapatkan banyak nostalgia pada Orde Baru, kan? Dan nostalgianya banyaknya dari anak-anak muda yang nggak pernah mengalami Orde Baru juga, bukan hanya orang-orang tua, gitu kan? Nah, itu ya menunjukkan, menurut saya sih, bukannya bahwa ansih demokrasi itu tidak bisa bekerja di Indonesia, tapi dia tidak bisa bekerja dalam situasi di mana ada ketimpangan yang begitu lebar dan di mana semua institusi cuma dikuasai oleh segelintir orang. Kita melihat secara nyata perceraian antara opini dan policy. Ya, dan perceraian antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang kita lihat dalam narasi banyak sekali pemimpin di seluruh dunia. Saya mau bertanya pertanyaan yang terakhir nih. I'm sensitive of your time. Nasihat apa yang Anda bisa berikan ke generasi muda untuk dua hal? Satu, yang anggaplah mau ngambil S3 dalam ilmu apapun. Saya melihat banyak sekali orang-orang Indonesia tuh mereka masih perlu belajar untuk melakukan research. Apakah itu terkait dengan metodologi, literature review, dan lain-lain. Nah, yang kedua, nasihat apa secara umum yang Anda bisa berikan ke anak-anak muda yang mau maju dan belajar ke depan? Kalau soal itu ya, sebagai seorang dosen, sebenarnya sederhana sih ini saya. Menurut saya Anda harus mengikuti apa yang menjadi minat Anda dan tidak terlalu dipengaruhi oleh orang bilang Anda harusnya belajar ini atau belajar itu. Karena apabila Anda tidak mempunyai passion ya terhadap apa yang Anda pelajari, belajar itu hanya akan menjadi neraka dan Anda kemungkinan tidak akan berprestasi tinggi di bidang itu. Jadi misalnya saya akan kenal banyak di Indonesia ya, anak-anaknya ya kalau bisa ya jadi dokter atau jadi insinyur gitu. Tapi dia mau jadi ahli sastra gitu. Ya jadi ahli sastra aja gitu loh. Daripada jadi ahli sastra yang baik, daripada jadi insinyur yang bikin gedung-gedung yang gampang hancur gitu. So follow what your real interests are, daripada ngikutin suara-suara yang mengatakan bahwa this is the path that you have to take gitu. Itu aja sih, sederhana aja. Nah, terus apalagi hope untuk anak-anak muda untuk belajar ilmu, apakah itu political sociology atau apa? Ya, menurut saya sih kita itu ada kecenderungan kelemahannya dua ya dalam berkompetisi di luar negeri ya. Satu itu bahasa, udah jelas ya. Jadi kalau memang mau sekolah di luar negeri itu, aspek bahasa itu nggak mau tuh harus diperbaiki. Tapi itu bukan tidak mungkin. Artinya saya pernah punya mahasiswa yang pada suatu saat IELTS-nya
nggak bakal keterima gitu loh. Tapi dia memang kerja sangat keras gitu ya, sehingga dalam waktu 1 tahun gitu ya, itu naik gitu So, ya. Jadi itu sesuatu yang bukan yang nggak mungkin dilakukan ya. Walaupun selagi berada di luar negerinya selalu harus ditingkatkan terus gitu ya. Dan kedua adalah, ini maaf ya, itu bersikap kritis itu susah sekali. Karena ya saya juga dulu kan sekolah di Indonesia. Saya biasanya kalau nanya sama guru, yang guru nggak setuju dulu saya dimarahin gitu. Atau yang bertentangan dengan yang diajarin gitu loh. Menurut saya yang kayak begitu memang sangat punya potensi untuk membunuh daya kritis dan curiosity gitu ya dari anak-anak muda kita gitu ya. Nah, mengembangkan daya kritis itu lebih susah daripada mengembangkan bahasa Inggris. Ya, jadi memang harus melatih diri itu untuk, menurut saya sih ya yang saya bilang tadi itu, skeptis terhadap segala hal yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. until proven otherwise. Ya, selalu mempertanyakan kenapa kebenaran mutlak itu begitu dilindungi. Siapa yang diuntungkan oleh itu? Iya. Itu discount. Discount. Untuk discount untuk nation building. Oh iya. Yeah. Oke. Anyway, this has been fascinating. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Fedi. Oke, my pleasure. Ya. Teman-teman, itulah Fedi Hadis dari Australia. Terima kasih.